Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 2 of Curriculum and Material Development class. In this occasion, we would like to present our material that is syllabus, exactly designing syllabus. Before we proceed to the discussion, I will introduce the member of the group that are me and myself, Nurul Ilmi as speaker 1, Sisi Septiana Delvika as speaker 2, Rahmawati as speaker 3, Pevi Khairawati as speaker 4, and the last speaker is Jenny Puspita. In this syllabus, there are several components. First is mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya satuan pendidikan, kali ini satuan pendidikan untuk sekolah menengah atas kelas 11. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti yang berdasarkan kurikulum 2013 ada 4, yaitu KI sikap spiritual, KI sikap sosial, KI pengetahuan, dan KI keterampilan. Kompetensi ini adalah gambaran tingkat kemampuan yang harus dipelajari atau yang harus dicapai oleh peserta didik pada mata pelajaran tersebut. Kemudian KI diturunkan menjadi KD atau yang kita kenal sebagai Basic Competence. Pada Basic Competence ini berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran, tepatnya mata pelajaran bahasa Inggris. Kemampuan yang dimaksud ialah sikap, pengetahuan, keterampilan yang bersumber dari KI yang kita bahas sebelumnya. Sekarang mari kita lihat uraian pada silabus berikut. Kali ini saya mengambil KD 3.2, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan I think, I suppose, and in my opinion. Sebagaimana kita ketahui, tindakan memberi dan meminta informasi ini yang terkait dengan pendapat dan pikiran, yaitu asking and giving opinion. Selanjutnya, KD 42 untuk domain psikomotor, yaitu menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Uraiannya yaitu yang selanjutnya materi pembelajaran. Materi pembelajaran untuk asking and giving opinion itu adalah fungsi sosial yang pertama. Menjalin, menjaga hubungan interpersonal dengan teman, guru, dan orang lain. Selanjutnya yaitu struktur teks. Kemudian unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang terdapat pada materi kali ini yaitu yang pertama tata bahasa. Simple present tense, simple past tense. Tata bahasa atau grammar yang digunakan pada umumnya untuk materi ini yaitu simple present tense dan simple past tense. Kemudian ungkapan menyatakan pendapat. Biasanya digunakan I think, I suppose, dan in my opinion. Selanjutnya yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan pendapat atau pikiran orang lain. Biasanya menggunakan what, do, how. Selanjutnya yaitu nomina. Nomina singular dan plural dengan atau tanpa. A, the, this, those, my, their, etc. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulis tangan. Kemudian topik, berbagai hal yang terkait dengan interaksi siswa dengan guru, teman, atau orang lain yang memungkinkan melibatkan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran atau asking and giving opinion. Dari KD sebelumnya diturunkan menjadi indikator untuk mencapai tujuan pembelajaran materi ini. Yang pertama yaitu
yaitu indikator 3.21, menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Semua ini yang untuk 3.21 ini untuk domain kognitif atau pengetahuan. Selanjutnya yaitu untuk domain psikomotor, siswa harus melakukan beberapa hal, yaitu seperti kata kuncinya itu untuk seperti membuat dan menampilkan. Contohnya membuat teks interaksi transaksional, lisan dan tulis, pendek dan sederhana tentang informasi terkait memberi dan meminta pendapat dan pikiran. Selanjutnya yaitu menampilkan interaksi memberi dan meminta informasi terkait dengan pendapat dan pikiran. Ini nih maksudnya kita melakukan praktik. Selanjutnya kita jelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang diturunkan berdasarkan dari indikator sebelumnya, yaitu siswa menyaksikan atau menyimak dan menirukan beberapa contoh interaksi dalam media visual. Jadi pertama guru memberikan untuk memulai pembelajaran, guru memberikan beberapa video atau gambar yang menunjukkan interaksi terkait dengan pendapat memberi dan meminta pendapat atau pikiran. Selanjutnya siswa diminta untuk mengidentifikasi ungkapan-ungkapan penting dan perbedaan antara beberapa cara yang ada. Misalnya ungkapan untuk memberikan pendapat, apa perbedaan kita menggunakan I think, I suppose, dan in my opinion. Selanjutnya, siswa diminta untuk mempelajari contoh teks interaksi terkait memberi dan meminta informasi tentang pendapat dan pikiran. Setelah diidentifikasi, siswa harus mempelajari contoh-contohnya. Selanjutnya, siswa melakukan kegiatan seperti tanya jawab. Tanya jawab ini tentu saja terkait dengan materi asking and giving opinion. Dan kegiatan terakhir yaitu melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar. Selanjutnya, penilaian. Kriteria penilaian yaitu yang pertama tingkat ketercapaian fungsi sosial, memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Selanjutnya, tingkat kelengkapan dan keruntutan dalam memberi dan menanyakan informasi terkait pendapat dan pikiran. Kemudian, tingkat ketepatan unsur kebahasaan, bagaimana siswa mampu menggunakan tata bahasa yang tepat, ungkapannya sesuai dengan konteks, menggunakan kata tanya yang tepat, dan bagaimana cara mengucapkan dengan intonasi yang benar. Selanjutnya, di sini juga dinilai bagaimana sikap tanggung jawab, kerjasama, peduli, dan percaya diri selama proses pembelajaran yang ditampilkan oleh siswa. Bagaimana cara penilaian untuk kriteria tersebut? Maka kita melakukan penilaian dengan cara yang pertama, melakukan kinerja atau praktikum. Praktikum ini berupa simulasi atau role play dalam bentuk interaksi antara siswa tentang materi asking and giving opinion ini. Misalnya siswa dibentuk berpasangan lalu melakukan dialog mengenai asking and giving opinion. Selanjutnya kita juga melakukan observasi, yaitu penilaian yang bertujuan untuk memberikan balikan secara lebih tepat. Observasi ini terhadap tindakan siswa, bagaimana ia menggunakan bahasa Inggris untuk memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Selanjutnya yaitu observasi terhadap kesungguhan, tanggung jawab, dan kerjasama. Bagaimana siswa bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan tugas mereka dan dalam praktik sebelumnya. Selanjutnya, observasi terhadap kepedulian dan kepercayaan diri. Bagaimana siswa mampu
tampil baik dan benar. Kemudian untuk kepeduliannya, apakah mereka peduli, bagaimana teman-teman mereka untuk berinteraksi. Selanjutnya yaitu penilaian dengan cara tes tertulis. Mohon maaf, ini ada beberapa kesalahan, yaitu penilaian diri tidak digunakan pada kali ini. Selanjutnya itu tes tertulis. Tes tertulis ini berupa membaca dan menjawab pertanyaan seperti tes isian pada lembar tugas. Yang tes ini menuntut kemampuan pemahaman teks pada siswa, yang di dalamnya termasuk tindakan memberi dan meminta informasi terkait asking and giving opinion. Untuk sumber belajar ada berbagai macam, yaitu yang pertama buku teks wajib dari sekolah, selanjutnya LKS, kemudian keteladanan ucapan dan tindakan guru selama pembelajaran, bagaimana guru bertutur kata, tindakan komunikasi interpersonal atau transaksional dengan benar dan akurat. Kemudian contoh peragaan dalam bentuk rekaman CD, VCD, DVD, seperti yang sebelumnya sudah kita bahas di kegiatan menyaksikan atau menyimak video terkait dengan materi. Selanjutnya contoh interaksi tertulis dan contoh teks tertulis, kemudian beberapa sumber dari internet. Kemudian yang terakhir yaitu karakter yang diharapkan dicapai oleh siswa dalam pembelajaran kali ini, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, dan responsif. Baiklah, saya rasa cukup untuk pembahasan KD 3.2 dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sisi Septiana Delvika. I will explain about syllabus exactly KD 3.5. Sekolah satuan pendidikannya yaitu SMA Negeri 12 Sijunjung, kelas 11. KD 3.5 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dalam teks ilmiah sesuai dengan konteks penggunaannya, dengan memperhatikan unsur kebahasaan passive voice. Selanjutnya, materi pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi sosial, mengenalkan menjalin hubungan interpersonal dengan teman dan guru. Yang kedua, struktur teks, yaitu dengan memulai serta menanggapinya. Yang ketiga, unsur kebahasaan. Yang pertama membahas tentang kata kerja bentuk to be, yaitu is, are, serta was, were. Dan verb yang akan digunakan yaitu contohnya verb 1, verb 2, dan verb 3. Serta tata bahasa ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, serta tanda bacanya. Kemudian membahas tentang kalimat deklaratif dan interogatif dalam passive voice. Yang ketiga yaitu preposisi by, bagaimana penggunaan by dalam passive voice. Kemudian kalimat nominal, singular, dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, dan sebagainya. Topiknya yaitu benda, binatang, tumbuh-tumbuhan yang terkait dengan materi pembelajaran yang lain, menumbuhkan perilaku yang termuat di KD. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. 3.5.1 yaitu mengidentifikasi gambaran umum, informasi tertentu dan rinci pada passive voice dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab. Kemudian 3.5.2 mengurai gambaran umum dan informasi tertentu dari passive voice
dengan penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Indikator selanjutnya 3.5.3 mendeteksi fungsional struktur teks dan unsur kebahasaan dari passive voice. Kemudian 4.5.1 menangkap makna serta kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang passive voice, lisan dan tulisan terkait isu aktual. Kemudian indikator 4.5.2 menyusun passive voice terkait isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Kegiatan pembelajaran pada KD 3.5 diantaranya yaitu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan penting dan perbedaan antara beberapa cara yang ada, kemudian menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau yang berbeda. Contohnya, pada minggu sekarang kita membahas tentang passive voice simple past tense. Nah, jadi minggu sebelumnya sudah membahas tentang passive voice simple present. Maka ketika menjelaskan pada minggu yang sekarang ini, tanyakanlah kepada anak atau peserta didik apa perbedaan passive voice yang simple past tense dengan simple present tense tersebut. Nah, kemudian mempelajari contoh teks interaksi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian. Dan selanjutnya, saling menyimak dan bertanya terkait keadaan, tindakan, kegiatan, dan kejadian. Dan yang terakhir, melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar dari peserta didik tersebut. Kemudian penilaian. Yang pertama, kriteria penilaian ada beberapa bagian, diantaranya yaitu tentang tingkat ketercapaian fungsi sosial, memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, serta kejadian. Kemudian tingkat kelengkapan dan keruntutan dalam memberi dan menanyakan informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, dan kejadian tersebut. Nah, selanjutnya tingkat ketepatan unsur kebahasaan, tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, tulisan tangan. Selanjutnya sikap tanggung jawab, kerjasama, peduli, dan percaya diri yang menyertai tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keadaan, tindakan, serta kegiatan dan atau kejadian. Nah, jadi kinerja atau praktiknya yaitu simulasi atau bermain peran dalam membentuk interaksi dan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian tersebut. Kemudian yaitu dengan cara observasi, penilaian yang bertujuan untuk memberikan balikan secara lebih cepat. Nah, yang selanjutnya penilaian tes tertulis, membaca dan menjawab pertanyaan berupa teks isian pada lembaran tugas yang menuntut kemampuan pemahaman teks yang di dalamnya termasuk tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan keadaan, tindakan, kegiatan, serta kejadian. Nah, alokasi waktunya yaitu 3 kali 45 menit. Dan sumber belajar yang digunakan, buku teks wajib, LKS, keteladanan ucapan dan tindakan guru menggunakan setiap tindakan komunikasi interpersonal transaksional dengan benar dan akurat, serta contoh peragaan dalam bentuk rekaman CD, VCD, DVD, atau kaset. Kemudian contoh interaksi tertulis, contoh teks tertulis, dan juga internet. Karakternya yaitu jujur, bertanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rahmawati. I will explain about syllabus, exactly KD 3.7. Dan sekolah satuan pendidikannya ialah di SMK Negeri 1 Sosa, tepatnya di kelas 11.
Di KD 3.7 ini menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan jangan lupa perhatikan unsur kebahasaannya seperti penggunaan because of, due to, and thanks to. Oke? Di KD 3.7 ini ada poin di 4.7, yaitu caranya dengan menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan sebab akibat, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Seperti yang kita ketahui, jika ada sebab, pasti ada akibat. Ternyata di bahasa Inggris juga sama. Nah, di materi pembelajaran ini ada fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini poin-poinnya yaitu menjelaskan, memberikan alasan, memberi keteladanan, dan memberikan klarifikasi. Tidak hanya itu saja di materi pembelajaran ini, ada juga struktur teksnya, yaitu memulai, menanggapi, dalam kurung diharapkan atau di luar dugaan. Seperti struktur teksnya ini seperti yang kita harapkan atau bisa jadi di luar dugaan juga. Nah, di dalam materi pembelajaran ini juga ada unsur kebahasaannya. Yang pertama, kata yang menyatakan hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya, kata benda. Kosakatanya berupa kata benda, kata kerja, dan kata sifat yang terkait dengan orang, binatang, benda di kelas, sekolah, rumah, dan sekitarnya. Nah, selanjutnya penggunaan nominal, singular, dan plural secara tepat dengan atau tanpa this, the, those, my, their, dan sebagainya. Secara tepat, ingat secara tepat ya dalam frasa nominal. Nah, selanjutnya, ucapan tekanan kata intonasi. Bagaimana ucapan kata intonasinya? Terus ejaan dan tanda bacanya, apakah sesuai? Dan terakhir, tulisan tangan. Bagaimana tulisan tangan? Apakah ini dilakukan dengan cara tulisan tangan? Oke. Nah, topiknya di sini. Di materi pembelajaran ini ada topiknya. Topiknya terkandung tindakan, kejadian, keadaan di kelas, sekolah, rumah, dan sekitarnya dengan memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Nah, itulah isi dari materi pembelajaran. Selanjutnya, isi dari indikator pencapaian kompetensi. Di 3.71 menentukan fungsi sosial sesuai tadi kompetensi dasarnya. Nah, di sini indikator pencapaiannya ialah menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait sebab akibat. Nah, di sini pencapaian kompetensinya itu menentukan fungsi sosialnya tadi. Kemudian unsur kebahasaannya terkait hubungan sebab akibat, bukan tentang yang lain, harus tentang sebab akibat. Selanjutnya, di 3.72 membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab dan akibat. Nah, membedakan fungsi sosialnya. Jika yang pertama tadi ialah tentang menentukan fungsi sosialnya, selanjutnya itu membedakan fungsi sosialnya. Dia tertuju kemana fungsi sosial tersebut. Oke, lanjut. 3.73 yaitu menggunakan ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab akibat. Menggunakan ungkapan tindakan terkait memberi dan meminta tadi. Oke. Selanjutnya 4.71. Di sini penerapannya menyusun kembali teks lisan atau tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta tadi terkait informasinya terkait sebab akibat. Jangan terkait yang lain, harus tentang sebab akibat. Karena ini tadi tujuan pembelajaran kita. Oke.
Lanjut, 4.7.2 membuat teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana tentang informasi terkait memberi dan meminta sebab akibat. Nah, di sini interaksinya tentang transaksional. Dan teks interaksi transaksional ini berupa lisan dan tulisan. Baik itu pendek, tulis pendek, dan sederhana terkait informasi sebab akibat. Oke, lanjut. 4.7.3 menampilkan interaksi, memberi dan meminta informasi terkait dengan sebab akibat. Nah, setelah ditulis tadi kemudian ditampilkan, bisa di depan kelas, cara menampilkannya. Nah, itu dia indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kegiatan pembelajaran ini ada tentang mengamati. Nah, mengamati di sini termasuk apakah siswa terbiasa atau sering mendengar, menyaksikan guru dan warga sekolah lain menyebutkan dan menanyakan tentang hubungan sebab akibat. Nah, ini yang pertama mengamati tadi. Ini mengamati tentang kegiatan pembelajaran. Di sini sesuai fungsi sosialnya tadi, siswa dituntut untuk mencontoh kebiasaan tersebut. Jika dia pernah menyaksikan guru ataupun orang lain ataupun keluarga masyarakat. Nah, di sini fungsi sosialnya yaitu siswanya dituntut untuk mencontoh dan menyebutkan dan menanyakan tentang hubungan sebab akibat. Dan unsur kebahasaannya sesuai dengan fungsi sosialnya. Terus menanya, tentang menanya nih, bertanya. Dengan membimbing dan arahan guru, siswa menanyakan dan pertanyakan antara lain tentang perbedaan antara cara menyebutkan dan menanyakan tentang hubungan sebab akibat dalam bahasa Inggris. Nah, di sini menanya ini, gurunya ini memberikan arahan, memberikan bimbingan. Nah, terkait tentang menyebutkan dan menanyakan tentang hubungan sebab akibat dalam bahasa Inggris. Oke? Selanjutnya, mengumpulkan informasi. Nah, ternyata ada mengumpulkan informasi juga. Nah, di sini siswa mendengarkan dan menyaksikan banyak contoh interaksi dan menyebutkan menanyakan tentang hubungan sebab akibat dan dari film, kaset, buku, teks dan sebagainya. Nah, di sini ternyata dari menanya ini bisa informasinya mengumpulkan informasinya ini bisa berupa dari buku, kaset, dan lain-lain. Oke? Nah, kemudian siswa menirukan contoh-contoh interaksi dengan menyebutkan dan menanyakan tentang hubungan sebab akibat. Setelah ditanya, boleh ditirukan di sini. Oke, dengan bimbingan dan arahan guru tentunya. Nah, siswa mengidentifikasi ciri-ciri fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Interaksi menyebutkan dan menanyakan tentang hubungan sebab akibat. Intinya tetap harus ke hubungan sebab dan akibat. Oke, selanjutnya secara kolaboratif. Nah, secara kolaboratif di sini yaitu siswa berusaha menggunakan bahasa Inggris untuk menyebutkan dan menanyakan tentang hubungan sebab akibat dalam konteks pembelajaran, simulasi, role play, dan kegiatan lain yang terstruktur. Selanjutnya penilaian. Setelah selesai dari kegiatan pembelajaran tentunya ada penilaiannya. Nah, penilaian di sini ada kriteria penilaian. Yang pertama, tingkat ketercapaian, nah tingkat kelengkapan, tingkat ketepatan, sikap tanggung jawab, kerjasama, peduli, dan percaya diri yang menyertai tindakan menyebutkan menanyakan tentang hubungan sebab akibat. Cara penilaiannya di sini yaitu melalui kinerja praktik. Nah, ada kinerja praktik dan observasi. Nah, setelah observasi ada juga penilaian diri. Kemudian terakhir tes tertulis. Untuk alokasi waktunya ialah di sini 3 kali 45 menit. Sumber belajarnya bisa dari buku teks, bisa dari keteladanan guru, atau bisa juga dari rekaman, menonton dari video YouTube ataupun kaset. Nah, begitulah sumber belajarnya, atau bisa juga dari internet. Apalagi sekarang ya zaman milenial, tentunya semua bisa dari internet. Tapi dengan syarat dia harus sumber terpercaya. Oke, dan yang terakhir penilaian karakternya. Yang terakhir ialah karakter. Nah, karakter di sini indikator karakternya di sini ialah jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan, santun, dan terakhir ialah responsif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fevi Koryawati and now I want to explain about my syllabus. Nah, di sini saya mengambil kompetensi dasar pada pengetahuannya, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa text explanation, lisan dan tulisan, dengan memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11 sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan kompetensi dasar pada keterampilannya yaitu saya mengambil menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, explanation, lisan dan tulisan terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11. Nah, di sini materi pembelajarannya itu seperti apa? Yaitu yang pertama seperti fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Pada unsur kebahasaan yaitu terdapat penggunaan S plus verb 1 tambah S atau ES dalam simple present tense, action verb menggunakan passive voice, menggunakan noun phrase, dan menggunakan technical term. Nah, pada topiknya yaitu menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi. Nah, pada indikator penilaiannya yaitu seperti pada 3.8.1 yaitu menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait text explanation. Nah, pada 3.8.2 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait text explanation. Dan selanjutnya 4.8.1 yaitu membuat text explanation terkait gejala alam atau lingkup sosial. Dan pada 4.8.2 menampilkan seperti apa text explanation secara lisan maupun secara tulisan. Nah, pada kegiatannya itu seperti apa? Yaitu seperti menyimak, mengidentifikasi ungkapan-ungkapan penting dalam teks, menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau yang berbeda, mempelajari contoh text explanation terkait gejala alam berbeda, mempelajari contoh text explanation terkait gejala alam atau lingkup sosial, dan melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar. Nah, pada penilaiannya itu seperti apa? Kriteria penilaiannya yaitu seperti yang pertama, tingkat ketercapaian fungsi sosial. Yang kedua, tingkat kelengkapan dan keruntutan. Yang ketiga, tingkat ketepatan unsur kebahasaan, tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Dan cara penilaiannya itu seperti observasi, penilaian diri, dan tes tertulis. Nah, apa saja sih sumber belajarnya? Sumber belajarnya yaitu seperti buku teks wajib, LKS, keteladanan guru, contoh peragaan dalam bentuk rekaman CD, VCD, DVD, atau kaset, dan contoh teks tertulis, dan sumber dari internet juga bisa. Karakter di sini harus jujur, disiplin, tanggung jawab, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang silabus kelas 11. Yang pertama yang akan dibahas mengenai komponen silabus, yaitu yang pertama identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah, yang ketiga, kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima, materi pembelajaran. Yang keenam, indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian. Yang kesembilan, sumber belajar. Dan yang kesepuluh adalah karakter siswa. Baiklah, identitas mata pelajaran yang akan saya contohkan yaitu bahasa Inggris. Identitas sekolahnya kelas 11. Dan selanjutnya kompetensi inti. Kompetensi inti adapun yang dimuat di kompetensi inti adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana ketiga hal tersebut harus dicapai oleh peserta didik atau siswa. Yang keempat adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang memuat sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Sebagai contoh di atas yaitu 3.9
menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMA, MA, SMK, dan yang 4.9 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja. Selanjutnya itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai indikator yang akan disampaikan kepada siswa. Contohnya yaitu yang di atas. Yang pertama, fungsi sosial. Yang kedua, unsur kebahasaan, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca, tulisan tangan, kosakata, dan tata bahasa dalam lirik lagu. Dan selanjutnya yaitu topik. Hal-hal yang dapat memberikan keteladanan dan menumbuhkan perilaku yang terkait dengan kehidupan remaja. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi dari contoh di atas. 3.9.1 menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam lirik lagu terkait kehidupan remaja dengan benar dan bekerja sama. 3.9.2 memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari lirik lagu terkait dengan kehidupan remaja. 4.9.1 yaitu membuat ulasan lagu terkait kehidupan remaja. 4.9.2 menangkap makna pesan moral terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan terkait kehidupan remaja. 4.9.3 yaitu menirukan lirik lagu secara lisan. Dan yang terakhir yaitu 4.9.4 mencontohkan beberapa lirik lagu terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan terkait kehidupan remaja SMK. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, yang pertama, membaca, menyimak, dan menirukan lirik lagu secara lisan. Selanjutnya, saling menyimak dan bertanya jawab terkait kehidupan remaja. Dan mengambil teladan dalam pesan-pesan lirik lagu. Menyebutkan pesan yang terkait dengan bagian-bagian tertentu. Dan melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian berarti seorang guru harus memberikan penilaian kepada siswa agar siswa mengetahui sejauh mana kemampuan atau prestasi yang sudah dilakukannya di sekolah. Sebagai contoh di atas, kriteria penilaian yaitu tingkat ketepatan, unsur kebahasaan, tata bahasa, kosakata, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, dan tulisan tangan. Selanjutnya, ketercapaian fungsi sosial, kelengkapan dan ketetapan unsur kebahasaan yang tampak pada lirik lagu terkait kehidupan remaja. Cara penilaian. Cara penilaiannya ada 4 yaitu praktek, observasi, tes tertulis, dan tes lisan. Selanjutnya yaitu sumber belajar.
Sumber belajar biasanya menggunakan lagu atau video, lirik lagu, sumber dari internet, kamus, bahasa Inggris, dan media LCD atau proyektor, laptop, dan bahan tayang. Dan bisa juga buku-buku lain yang relevan seperti LKS. Selanjutnya yang terakhir yaitu karakter siswa. Guru bertugas untuk membentuk karakter siswa, yaitu menjadi jujur, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, santun, dan responsif. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.